Bu, jujur deh. Pernah tidak Bunda merasa tahun 2026 ini rasanya sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kita memegang uang pecahan Rp100.000 sebanyak 10 lembar alias Rp1.000.000 di tangan. Rasanya tebal dan meyakinkan. Tapi begitu kita bawa ke pasar tradisional atau supermarket, saat kita mulai mengambil beras, minyak goreng, telur, susu anak, dan kebutuhan pokok lainnya, tiba-tiba uang itu menyusut begitu cepat. Pas sampai di kasir, rasanya nilainya kayak cuma Rp100.000 zaman kita masih sekolah dulu. Keranjang belanja belum penuh, tapi dompet sudah teriak minta tolong. Nominalnya ada, tertulis jelas di kertasnya, tapi kekuatan atau daya belinya menyusut drastis tanpa kita sadari. Seringkali kita pulang ke rumah, duduk di meja makan sambil melihat struk belanjaan dengan tatapan kosong dan berpikir, perasaan saya tidak beli barang aneh-aneh. Perasaan saya tidak boros beli baju baru atau makeup mahal. Kok uang belanja bulanan ini rasanya cuma numpang lewat saja ya? Kok rasanya uang ini tidak pernah cukup untuk ditabung, apalagi untuk diinvestasikan? Jawaban dari kegelisahan itu sebenarnya bukan karena Bunda kurang pintar mengatur duit. Bukan juga karena Bunda terlalu boros. Tolong berhenti menyalahkan diri sendiri ya, Bun. Musuh utama kita sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terlihat mata, tidak bersuara, tapi sangat mematikan bagi kesehatan dompet kita, yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang-barang naik secara perlahan tapi pasti dari waktu ke waktu. Kalau kita cuma simpan uang sisa belanja itu di bawah bantal, di dalam celengan ayam jago, atau bahkan di rekening tabungan biasa, di bank yang setiap bulannya kena potongan biaya administrasi Rp10.000 sampai Rp15.000. Kita sebenarnya sedang membiarkan uang kita dimakan rayap ekonomi pelan-pelan. Nilai uang kita diam di tempat, sementara harga-harga barang berlari kencang meninggalkan kita. Banyak Bunda yang curhat ke saya lewat pesan pribadi atau kolom komentar. Mereka bilang kalau mereka pengen banget punya pegangan uang sendiri. Keinginan ini muncul bukan karena mereka tidak percaya sama suami, bukan karena ingin membangkang, dan bukan karena ingin gaya-gayaan sosialita. Tapi karena jauh di lubuk hati, kita sadar betul posisi kita. Sebagai ibu, kita adalah benteng pertahanan terakhir keluarga. Kita adalah manajer keuangan yang harus siap sedia dalam segala situasi. Bayangkan kalau suatu hari ada kejadian yang tidak kita inginkan. Amit-amit jangan sampai kejadian. Tapi bagaimana kalau anak tiba-tiba sakit demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit yang biayanya jutaan rupiah? Atau bagaimana jika suami tiba-tiba ada kendala di tempat kerjanya? Entah itu pengurangan karyawan atau bisnis yang sedang sepi. Di saat-saat genting seperti itulah, peran dana pegangan Bunda menjadi penyelamat nyawa keluarga. Kita harus siap. Kita tidak mau panik, tidak mau berhutang ke sana kemari, dan tidak mau harus memulai semuanya dari nol lagi. Tapi, di sisi lain, ada satu masalah besar yang menghantui pikiran ibu-ibu zaman sekarang, yaitu rasa takut. Wajar sekali kalau Bunda merasa takut. Di era digital tahun 2026 ini, berita tentang penipuan investasi berseliweran. Di mana-mana, takut kena investasi bodong, takut aplikasinya tiba-tiba hilang dari toko aplikasi, takut uang belanja yang sudah susah payah disisihkan sedikit demi sedikit malah lenyap dibawa kabur orang tidak bertanggung jawab. Ketakutan ini valid dan sangat manusiawi. Namun, tenang saja Bun. Tarik napas dalam-dalam. Di video kali ini, saya hadir bukan untuk menakut-nakuti atau menyuruh Bunda melakukan hal yang rumit. Kita tidak bakal membahas saham gorengan yang grafiknya naik turun bikin jantung mau copot. Kita juga tidak akan bicara soal aset kripto yang harganya bisa hancur dalam semalam. Itu semua terlalu berisiko buat uang dapur kita. Di sini,
Kita akan mengupas tuntas 3 kendaraan investasi yang legal secara hukum negara. Aman karena diawasi ketat oleh otoritas. Dan masuk akal buat logika ibu-ibu rumah tangga. Plus, pastikan Bunda menyimak sampai detik terakhir. Karena di bagian akhir video, saya akan membocorkan sebuah rumus rahasia tentang cara membagi uangnya. Rumus ini akan membuat uang sisa belanja Bunda bisa beranak pinak dan bekerja sendiri tanpa membuat Bunda pusing 7 keliling memikirkan angka-angka yang rumit. Mari kita masuk ke pembahasan instrumen investasi yang pertama. Ini adalah instrumen favorit nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala. Tapi di tahun 2026 ini, kita akan memanfaatkannya dengan cara yang jauh lebih modern dan praktis. Jawabannya adalah emas. Kenapa harus emas? Kenapa tidak tanah atau properti? Jawabannya sederhana. Emas adalah penjaga nilai yang paling setia. Coba Bunda perhatikan. Saat harga telur, harga cabai, dan harga beras di pasar naik merangkak naik, biasanya harga emas juga ikutan naik menyesuaikan diri. Emas itu fungsinya sebagai perisai atau pelindung. Dia melindungi nilai kerja keras dan keringat Bunda dari gerusan inflasi. Uang 1 juta rupiah 10 tahun lalu mungkin bisa buat belanja 1 troli penuh. Tapi sekarang cuma dapat 2 kantong plastik. Namun, emas seberat 1 gram 10 tahun lalu. Hari ini nilainya tetap setara dengan kemampuan belinya yang dulu. Bahkan cenderung meningkat. Tapi ada satu hal penting yang harus Bunda ingat baik-baik. Di tahun 2026 ini, tolong hindari dulu kebiasaan menumpuk perhiasan emas seperti kalung, gelang, atau cincin kalau tujuan utamanya murni untuk investasi atau tabungan masa depan. Kenapa saya melarang padahal kan sama-sama emas? Karena begini Bun, perhiasan itu ada komponen biaya yang namanya ongkos bikin atau ongkos pembuatan. Saat Bunda membeli kalung emas di toko, Bunda tidak hanya membayar harga emasnya, tapi juga membayar jasa pengrajin yang membentuk emas itu menjadi cantik. Masalahnya adalah, saat Bunda butuh uang dan mau menjual kalung itu kembali ke toko, ongkos bikin itu tidak akan dihitung. Malah hangus hilang begitu saja. Belum lagi toko seringkali memotong harga dengan alasan ada goresan, surat hilang, atau potongan wajib toko sekian %. Jadinya, bukannya untung malah rugi di ongkos. Niat hati mau investasi, malah boncos. Lalu apa solusinya kalau mau investasi emas yang benar-benar menguntungkan? Solusinya adalah emas digital. Ini adalah emas murni 24 karat dengan kadar 99,9% yang Bunda beli lewat aplikasi resmi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Keunggulan emas digital ini luar biasa buat kita para ibu. Pertama, murah meriah. Bunda tidak perlu menunggu sampai uang terkumpul 1 juta atau 2 juta rupiah buat beli 1 gram. Punya sisa kembalian tukang sayur 10.000 rupiah, langsung buka aplikasi. Belikan emas. Punya sisa uang jajan anak 50.000 rupiah, langsung konversi jadi emas. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit emas. Kedua, aman. Banyak yang ragu, kalau digital emasnya ada tidak sih? Jawabannya ada. Fisik emasnya benar-benar ada dan disimpan di lembaga clearing berjangka yang aman. Jadi, Bunda tidak perlu takut emasnya dicuri maling saat rumah kosong ditinggal mudik. Dan tidak perlu pusing beli berangkas mahal di rumah. Ketiga, transparan. Harga jual dan harga beli emas terpampang jelas di layar handphone Bunda setiap detiknya. Tidak ada tawar-menawar yang alot dengan koko atau encik pemilik toko emas. Dan tidak ada harga yang disembunyikan. Bunda punya kendali penuh atas aset Bunda sendiri. Coba Bunda bayangkan skenario ini. Kalau saja 5 tahun yang lalu, Bunda rutin membuang uang receh sisa belanja yang biasanya habis buat beli jajanan
tidak penting ke dalam tabungan emas digital. Hari ini, tabungan itu pasti sudah terkumpul menjadi gram demi gram yang nilainya sudah jadi dana pendidikan, yang lumayan banget buat masuk SD atau SMP anak. Emas ini cocok banget buat tujuan jangka panjang di atas 5 tahun, misalnya buat biaya masuk kuliah anak nanti, atau buat dana naik haji berdua sama suami. Oke, kalau emas itu fungsinya untuk menjaga kekayaan di jangka panjang, sekarang kita bahas kebutuhan yang lain. Gimana kalau Bunda pengen punya penghasilan tambahan bulanan yang rutin masuk rekening kayak gaji kedua? Tanpa Bunda harus keluar rumah bekerja. Kenalan yuk sama instrumen kedua yang namanya SBN atau Surat Berharga Negara. Mungkin istilah ini terdengar berat dan sangat bahasa pejabat, tapi sebenarnya konsepnya sederhana sekali. Bahasa simpelnya begini. Bunda sedang meminjamkan uang Bunda ke negara Indonesia untuk modal pembangunan. Uang itu dipakai negara untuk bangun jembatan, bangun sekolah, bangun jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Nah, sebagai gantinya dan sebagai ucapan, terima kasih. Negara berjanji akan mengembalikan uang pokok Bunda 100% utuh saat jatuh tempo. Plus negara akan kasih imbal hasil atau yang sering disebut kupon setiap bulannya ke rekening Bunda. Apa yang bikin SBN ini jadi primadona dan rebutan ibu-ibu cerdas di seluruh Indonesia? Jawabannya satu, yaitu keamanan tingkat dewa. SBN ini memiliki garansi 100% dari negara. Ini adalah satu-satunya produk investasi yang pembayaran pokok dan bunganya dijamin langsung oleh undang-undang. Kalau Bunda simpan uang di bank, simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS itu ada batas maksimalnya, yaitu 2 miliar rupiah. Dan kalau banknya bangkrut, prosesnya mungkin butuh waktu. Tapi kalau SBN, selama negara Republik Indonesia ini masih berdiri tegak, uang Bunda pasti kembali dan bunga pasti dibayar. Risiko gagal bayarnya nyaris nol. Inilah yang bikin tidur kita nyenyak, tanpa was-was. Di dunia SBN retail, ada 2 jenis utama yang Bunda perlu tahu supaya tidak salah pilih. Jenis yang pertama adalah SBN dengan kupon tetap atau fixed rate. Contoh produknya adalah SBR atau Surat Utang Negara Retail seri tertentu. Di jenis ini, besaran bunga atau kuponnya dikunci dari awal. Bunda membeli sampai nanti jatuh tempo 3 tahun kemudian. Mau kondisi ekonomi negara sedang naik, mau ekonomi sedang turun, mau suku bunga bank berubah-ubah, jatah transferan bulanan yang masuk ke rekening Bunda akan tetap sama persis nominalnya. Ini cocok buat Bunda yang suka kepastian dan ingin mengatur anggaran belanja dengan rapi. Jenis yang kedua adalah SBN dengan kupon mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Contoh produknya adalah Sukuk Tabungan atau ST. Ini unik dan sangat menguntungkan buat kita. Sistemnya begini. Kalau suku bunga acuan Bank Indonesia naik, maka cuan atau kupon yang Bunda terima ikut naik, jadi Bunda untung lebih besar. Tapi, kalau suku bunga turun, kupon Bunda tidak akan ikut turun di bawah batas minimal yang sudah dijanjikan di awal. Jadi ada jaring pengamannya. Enak banget kan, Bun tiap bulan. Tanggal 10 atau tanggal berapapun sesuai jadwal. Tring. Ada notifikasi transferan masuk rekening dari negara. Uang ini bisa Bunda pakai buat bayar token listrik, beli kuota internet anak sekolah, atau sekedar nambah uang belanja sayur tanpa Bunda harus kerja lembur banting tulang. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen ketiga. Kalau emas buat jangka panjang dan SBN buat jangka menengah yang terkunci, instrumen ketiga ini adalah kuncinya fleksibilitas atau keluasan. Namanya adalah reksadana pasar uang atau sering disingkat RDPU. Bunda pasti punya kan uang yang sebentar lagi mau dipakai, tapi sayang kalau didiamkan begitu saja. Misalnya uang SPP anak yang baru dibayarkan bulan depan,
uang pajak motor yang jatuh temponya 2 bulan lagi, atau uang arisan yang baru akan dikocok minggu depan. Uang-uang ini disebut uang menganggur sementara. Kalau ditaruh di tabungan biasa, bukannya nambah malah berkurang karena kepotong biaya admin bulanan bank yang lumayan bikin kesal. Kalau ditaruh di deposito, uangnya terkunci, dan kalau diambil sebelum waktunya, malah kena denda atau penalti. Disinilah RDPU hadir sebagai pahlawan jalan tengahnya. Di RDPU, uang Bunda dikelola oleh manajer investasi profesional. Mereka akan menempatkan uang Bunda ke instrumen yang sangat aman dan stabil, yaitu deposito bank dan surat utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Karena isinya deposito dan surat utang pendek, pergerakan harganya sangat stabil dan cenderung naik terus seperti garis lurus ke atas. Jarang sekali turun. Kelebihannya banyak sekali. Pertama, imbal hasil atau bunganya biasanya di atas bunga deposito bank, jadi uang kita kerjanya lebih keras daripada di bank. Kedua, sifatnya sangat liquid alias lancar. Kapanpun Bunda butuh uangnya, hari ini Bunda jual. Biasanya besok atau paling lambat 2 hari kerja, uangnya sudah masuk kembali ke rekening Bunda. Ketiga, tidak ada biaya pembelian dan penjualan di sebagian besar aplikasi zaman sekarang. Dan yang paling penting, modalnya receh. Bisa mulai dari Rp10.000 atau Rp100.000 saja. Jadi, RDPU ini adalah tempat parkir uang jangka pendek yang paling ideal. Uangnya tetap tumbuh biarpun sedikit demi sedikit setiap harinya, daripada diam saja di rekening digerogoti inflasi dan biaya admin. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting. Mungkin Bunda sudah paham apa itu emas, apa itu SBN, dan apa itu RDPU. Tapi pertanyaannya, gimana cara membagi uang belanja sisa yang cuma sedikit itu biar tidak pusing? Saya akan kasih bocoran strategi yang saya sebut rumus 60-30-10. Ini adalah rumus sederhana untuk mengelola uang dingin atau sisa belanja Bunda agar optimal. Pertama, sisihkan 60% dari uang sisa itu masuk ke emas digital. Kenapa porsinya paling besar 60%? Karena tujuan utama kita sebagai ibu adalah menjaga benteng pertahanan jangka panjang. Kita butuh kepastian bahwa 5 atau 10 tahun lagi, uang kita nilainya masih cukup untuk menyekolahkan anak. Biarkan porsi 60% ini diam, tidur tenang, dan tumbuh nilainya tahun demi tahun mengikuti inflasi. Jangan diutak-atik kecuali keadaan sangat darurat. Kedua, sisihkan 30% masuk ke SBN Retail. Porsi ini tugasnya adalah menyerang atau menciptakan arus kas. Kita butuh semangat dan motivasi saat berinvestasi. Dan motivasi terbaik adalah melihat ada uang masuk alias cash flow. Biar Bunda ngerasain asiknya dapat gaji bulanan dari negara tanpa harus keluar keringat bekerja. Uang hasil kupon SBN ini nanti bisa Bunda gulung lagi atau compound dengan membelikannya emas lagi atau RDPU lagi. Sehingga kekayaan Bunda makin cepat bertumpuk. Ketiga, sisihkan 10% sisanya masuk ke reksadana pasar uang atau RDPU. Porsi ini kecil saja, 10%, karena fungsinya sebagai pelumas atau dana darurat taktis. Ini adalah uang yang siap cair kapan saja kalau ada kebutuhan mendadak yang sifatnya mendesak. Misalnya blender rusak dan harus beli baru. Atau ada sumbangan pernikahan tetangga yang tidak terduga. Ambil dari pos RDPU ini. Jadi Bunda tidak perlu mengganggu tabungan emas yang buat masa depan. Dan tidak perlu bingung karena uang di SBN sedang terkunci. Ingat ya, menjadi ibu yang melek finansial di tahun 2026 ini bukan soal gaya-gayaan biar terlihat keren di arisan.
bukan juga soal pamer saldo di media sosial. Ini adalah soal tanggung jawab dan wujud murni kasih sayang kita kepada keluarga. Saat kita memutuskan untuk menyisihkan Rp10.000 hari ini untuk investasi, kita sebenarnya sedang mengirimkan surat cinta untuk masa depan anak-anak kita. Kita berinvestasi supaya masa depan mereka lebih terjamin pendidikannya. Dan supaya tidur kita tiap malam lebih nyenyak karena tahu ada dana cadangan yang aman yang menjaga kita. Tidak perlu menunggu punya modal besar puluhan juta untuk mulai. Buang jauh-jauh pikiran bahwa investasi itu hanya mainan orang kaya. Yang paling penting dan jauh lebih berharga daripada besarnya modal adalah konsistensi. Mulai dari recehan sisa belanja, Rp1.000-2.000 yang dikumpulkan dengan disiplin. Lama-lama pasti jadi bukit, kekayaan yang bisa diandalkan. Bagaimana Bun? Sudah mulai terbuka pikirannya. Masih bingung aplikasi apa saja yang resmi terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk beli emas, SBN, dan RDPU yang aman di tahun 2026 ini. Saya tahu ada ratusan aplikasi di luar sana, dan itu membingungkan. Kalau Bunda mau, ketik kata MAU di kolom komentar di bawah video ini ya. Nanti tim saya akan membalas dan memberikan contekan daftar aplikasinya yang ramah pemula, tampilannya mudah dimengerti ibu-ibu, dan pastinya legalitasnya terjamin 100%. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Bunda tidak ketinggalan video-video tips keuangan cerdas lainnya yang akan mengubah cara Bunda mengatur uang dapur selamanya. Mari kita jadi ibu yang berdaya, ibu yang cerdas, dan ibu yang siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat ibu cerdas finansial.